Ya, ditunggu belum tentu datang, waktu habis terbuang. Ibu silakan catat, silakan direkam. Kalau malas catat, rekam aja. Direkam, bisa nulis, bisa rekam, bisa pulang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Depan aja, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Apa kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat itu tak ternilai. Jangan dibilang mahal ya, Bu. Tak ternilai. Sakit itu baru mahal. Kadang sehat lupa bersyukur, sakit baru tahu. Kaya lupa bersyukur, miskin baru sadar. Muda lupa bersyukur, sudah jelek baru tahu. Ya, waktu muda kan jarang kadang bersyukur. Sudah tua baru kelihatan wajah berkerut, mata mengecil, pipi kendor, kulit semakin kering. Hari ini insya Allah tema kita makna dan keutamaan silaturahmi. Silakan ditulis makna dan keutamaan silaturahmi. Udah? Poin pertama ya, manfaat silaturahmi ada 6. Manfaat silaturahmi ada 6. Satu, mendekatkan diri kepada Allah. Poin pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Karena silaturahmi itu perintah Allah. Itu perintah loh, Bu. Silaturahmi itu perintah. Jadi bukan nasihat orang tua, nasihat ibu, nasihat bunda, tidak. Perintah silaturahim. Siapa yang pertama silaturahim kita sambung, Bu? Kepada siapa? Orang tua. Birrul walidain, kedua ibu bapak kata Allah. Kedua siapa? Saudara kandung. Yang ketiga siapa? Saudara sepupu. Jadi pengertian silaturahim itu yang hubungan darah dengan kita dulu. Jadi sangat tidak masuk akal ibu dengan tetangga akrab, dengan sepupu nggak teguran. Ada nggak? Ada. Dengan tetangga baiknya Masya Allah, dengan dek kandung nggak teguran. Gara-gara pembagian harta warisan. Ibu nggak usah ikut-ikutan gitu. Yang udah dapat warisannya syukur, nggak dapat nggak apa-apa. Kita punya rumah kok. Ya saya nggak dapat, Bu. Saya cuek aja. Saya udah punya rumah kok. Yang penting rezeki kita ada di Jakarta. Ya. Kadang nggak teguran deh kakak gara-gara warisan. Padahal kita saudara serahim. Makanya disebut silaturahim. Jadi kalau ibu ke rumah orang, jangan bilang silaturahim. Mau kemana Pak? Mau silaturahmi di rumah siapa? Tetangga. Tetangga itu bukan silaturahim. Itu bukan saudara serahim kita. Salah kaprah orang Indonesia itu. Kalau ibu ke rumah teman akrab, mau kemana, Bu? Mau ke silaturahim dulu ke teman lama saya. Oh no, saya bilang. Itu teman ibu, bukan saudara. Ya, Bu. Jangan bilang silaturahim itu. Bilang aja ke rumah teman. Silaturahim itu yang ada hubungan keluarga. Misalnya ayahku adik kakak dengan ayah ibu. Ibuku adik kakak dengan ibunya ibu. Kita saudara sepupu ibu. Kita saudara sepupu ayah. Itu iya silaturahim. Tapi kalau nggak ada kalau nggak ada hubungan apa-apa, jangan bilang silaturahim. Iya, Bun?
Latah kadang orang Indonesia. Faktor karena tidak tahu bisa ya. Mungkin ibu banyak nggak tahu kan selama ini. Mau kemana bu? Ke rumah kawan saya silaturahim dulu pak. Salah, itu teman bukan silaturahim. Kecuali teman dan sepupu. Dia teman betul tapi sepupu kita. Itu baru bilang ke rumah teman saya mau silaturahim boleh. Karena ibunya adik kandung ibu kita. Ayahnya kakak kandung ayah kita itu ya. Sepupu kita. Jadi silaturahim boleh. Tapi kalau nggak ada apa-apa jangan bilang silaturahim. Satu, mendekatkan diri kepada Allah. Surat 4 ayat 1. Perintah Allah, manfaat silaturahmi. Mendekatkan diri kepada Allah. Surat 4 ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Stop. Diciptakan dari diri yang satu. Siapa bu? Dari siapa? Istrinya siapa? Kapan Hawa itu diciptakan? Kapan Hawa itu diciptakan? Itu kan tempatnya, bukan kapannya. Jawaban ibu, kapan Nabi Adam diciptakan? Ketika Adam sedang tidur. Kalau ditanya tempatnya di mana? Di sorga, iya. Jadi Adam sedang tidur, begitu bangun dia, Hawa sudah berdiri di sebelahnya. Dari mana diambil Hawa itu? Tulang rusuk. Maka tulang rusuk laki-laki itu sebelah kirinya itu beda dengan kanan. Satu kurang. Makanya ibu itu wajib patuh sama suami. Karena ibu memang dari laki-laki. Kalau ibu melawan suami berarti ibu melawan fitrah namanya itu. Ibu ketemu di mana dulu sama suami? Halo, ibu di mana ketemu suami? Di Bogor. Di Bogor ya. Ketemu di kantor, ketemu di kampus. Ini ketemu di halte. Halte Ciputat lagi. Oh iya, Masya Allah. Jadi dosen naksir mahasiswi ceritanya ya. Berarti jauh dong bedanya, 5 tahun lebih. Oh dikan. Dosen saya itu naksir mahasiswa itu 9 tahun, 12 tahun. Saya kan udah selesai, dapat beasiswa di PB, ketemu sih. Sama beliau ini. Memang ganteng ya bu. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Haleluya. Iya memang sering gitu bu, dosen naksir mahasiswi. Apalagi mahasiswinya itu cerdas. Pura-pura dibimbing, padahal lain tulisannya. Nanti sore ke rumah bapak ya kan gitu ceritanya. Masya Allah, ibu kejebak dengan penipuan. Akhirnya jadi suami. Tapi jadi suami orang baik kan bu? Insya Allah. Orang Jawa. Iya biasanya orang Batak yang baik-baik itu. Kalau mau nikah dengan Batak paling setia. Perselingkuhan terendah di Indonesia orang Batak. Orang Batak itu paling gak suka selingkuh. Terkenal itu. Laki-laki Batak itu paling gak suka selingkuh. Nikah ya sudah cukup satu. Jarang kan laki-laki Batak itu nikah 2, 3. Pacaran gak mau itu. Ya itu diakui bu. Orang laki-laki Batak itu paling setia sama istrinya. Kayak suami ibu ini Batak barangkali. Enggak. Depan bu, depan ini kosong. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Coba lihat bu, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta, saling menolong. Tahu ibu makna yang dengan mempergunakan namanya? Ikhlas. Menolong kita ikhlas, tidak mengungkit. Ditolong kita ikhlas. Ada orang kan rajin nolong bu, tapi ngungkit. Alah ibu itu tahu nggak bu? Pertama datang dari Garut, 2 minggu di rumah abdi. Sekarang nggak tahu diri, mentang-mentang suami jadi pejabat. Ngungkit masa lalu atas nama Allah, berarti kita nggak ngungkit kebaikan. Banyak kan terutama wanita yang seperti itu. Tahu nggak ibu itu dulu waktu datang dari Sumatera, di rumah saya pak numpang 2 minggu, nggak sadar. Gitu Bu Dedi ya.
Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Coba lihat, menjaga dan mengawasi kamu. Seperti ini kan, Allah Maha tahu kan, nggak komitmen ngaji. Bulan depan itu, bulan lalu itu ramai banget, 34 atau 36. Ini cuma 12. 14 orang. Kemarin sampai 36 orang itu. Masya Allah. Pulang kampung kali ya. Oh, jadi ini golongan tak berduit kita ini. Tak ada pulang. Ada di sekolah, ada di Bali. GWP ini, GWM, ya, golongan wanita miskin. Kita ini makanya ngaji. Tapi hikmahnya ada, dapat ilmu ya Bu. Masya Allah. Insya Allah. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keharmonisan. Dengan silaturahmi itu kita menjaga kerukunan, keharmonisan. Mengunjungi ayah lebaran, mengunjungi sepupu di Garut, mengunjungi adik kandung di Ciamis, di Cipularang. Menjaga kerukunan dan keharmonisan. Itulah makna silaturahmi itu, keuntungannya. Menjaga kerukunan dan keharmonisan. Tulis dalilnya surah 436. Kemudian surat 8 ayat 75. 875 udah. Surah 4 ayat 36, ayo baca. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ulang dulu, saya jelaskan sepotong-sepotong. 436. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya Stop. dengan sesuatu pun. Tidak boleh syirik sekecil apapun. Ya Bunda ya. Kedua, tidak boleh mengingkari nikmat. Contoh, rumah ibu besar ya, iya wajar Pak. Suami saya kan alumni ITB. Mobil ibu bagus, Masya Allah. Pantas dong, suami saya kan dari luar negeri. Sombong kan? Dari siapa rezeki itu Bu? Rumah kita dari siapa? Mobil dari siapa? Pasangan kita dari siapa? Yang tadi kan enggak. Wajar dong Pak, suami saya kan alumni ITB, alumni luar negeri. Banyak gitu jawaban, banyak. Rumah ibu besar banget. Iya Pak, suami saya kan pengusaha Pak. Bukan dibilang alhamdulillah Pak, ada rezeki dari Allah. Ini semua pinjaman Pak. Saya meninggal dikeluarkan kok saya dari rumah ini. Saya meninggal nggak naik mobil pribadi Pak, ada ambulan kok. Tawadhu. Ini enggak. Iya, karena suami saya alumni dari Perancis Pak, S3, S2 dari Tegal. Itu yang sombong itu. Merasa suaminya hebat, bukan merasa Allah Maha Kuasa dan Maha Penyasih. Terus baca lagi 436. Sepotong-sepotong. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak. Jadi yang pertama wajib berbaik sama ibu bapak, bukan sama tetangga. Bukan sama uak teteh, enggak. Ibu bapak, birrul walidain. Ibu tahu nggak, tercela sekali ibu ya, berbuat baik sama tetangga tapi nggak teguran sama orang tua. Sama mama nggak teguran, gara-gara warisan merasa ibu tidak adil. 3 tahun nggak teguran dengan ibu kandungnya, ada. Nauzubillah ya. Sama tetangga baik, sama teman akrab baik, sama ibunya nggak teguran. Padahal disuruh birrul walidain, berbuat baik. Ada makanan ibu, dahulukan berbagi sama ibu ayah. Pulang dari Medan bawa duren, ibu ayah dulu dibagi. Bu, ada duren mau Bu, nanti saya antar. Ya, bawa besek lebih, ibu ayah dulu diantar. Jangan tetangga ibu dahulukan ya Bunda ya. Birrul walidain kata Allah, ibu bapak dulu berbuat baik itu. Terus
karib kerabat, Siapa itu, Bu? Karib kerabat, saudara kandung, saudara sepupu. Itulah orang kedua berbuat baik. Al-Quran itu sempurna bicara kebaikan dan objek kebaikan. Objeknya siapa? Ibu bapak dulu kata Allah. Kedua, saudara kandung ibu. Ibu berapa ada saudara kandung? 4 tapi yang ada 3. Iya, ibu kalau ada rezeki berbagi. Maaf, di 3 itu ada nggak kurang mampu secara ekonomi? Itu didahulukan. Apa dia di Bandung, di Sumatera, dahulukan. Ada rezeki, telepon adik. Dia ada rezeki mbak ini. Tolong nomor rekening ya, kirim bang 100 juta. Ya kalau ada kan gitu kan. Saya mau start. Kenapa? Nanti dikasih mau start. Jangan, kalau saya udah cukup. Saya janganlah, adik kandung dulu, baru saya. Ya. Terus anak-anak yatim, tuh anak yatim siapa, Bu? Yang hubungan darah dengan kita. Abang kandung ibu meninggal di Cianjur. Anaknya itu anak yatim kita, Bu. Maaf, bukan anak yatim tetangga ibu di Jakarta, di Garut. Anak yatim yang hubungan darah dulu kata Rasulullah. Ini kadang kan Bu ya masuk TV ya, jumlah anak yatim 40 juta yang bukan saudaranya di Jakarta. Anak yatim, anak uaknya kandung meninggal di Cianjur, nggak pernah dibantu karena nggak masuk TV. Anak yatim kita dulu. Contoh yang paling gampang saya, abang saya meninggal, anaknya masih kuliah SMP. Itulah objek sedekah saya. Zakat saya. Ponakan kita boleh menerima zakat, Bu. Abang kandung boleh menerima zakat. Yang nggak boleh siapa, Bu, menerima zakat kita? Halo? Orang tua, suami atau istri, anak kandung, itu nggak boleh menerima zakat dari saya. Istri saya, anak saya, ayah saya, ibu saya nggak boleh menerima zakat dari saya. Kewajiban melekat. Orang tua, anak kandung, pasangan kita nggak boleh menerima zakat. Tapi kalau istri berzakat kepada suami boleh. Boleh. Kepada suami. Boleh. Iya boleh. Misalnya saya sakit-sakitan, uang nggak ada. Istri saya punya harta banyak, kasih orang tuanya, mengeluarkan zakat warisan. Boleh saya menerima zakatnya. Boleh. Tapi kalau saya tidak boleh berzakat kepada istri, karena kewajiban saya. Istri saya dapat warisan dari orang tuanya, setiap tahun dia mengeluarkan zakat 3 juta. Boleh nolak sama saya, ini ya zakat. Saya bisa pergunakan lagi untuk biaya makan kami. Saya kasih lagi dia, ini untuk keperluan sehari-hari, beli makan, beli telur, beli bebek, beli angsa, beli karedok. Boleh. Ada suami ibu yang sakit-sakitan gak bekerja, ibu nerima zakat dari suami, ada harta dari ayah, zakat tahunan kasih sama suami. Bukan oh masya Allah, oh itu nggak ada nilainya. Kalau misalnya bawaan punya apa anak tiri Pak? Anak tiri maksudnya? Zakat sama kita boleh. Boleh. Anak tiri enggak, misalnya ibu-ibu menikah punya anak tiri, si bapak ngasih anaknya buat zakat nih. Sudah ibunya sudah pernah digauli. Kalau udah digauli nggak boleh, karena tanggung jawabnya. Misalnya saya menikah dengan seorang perempuan, maaf bicara belum saya gauli meninggal, dia punya anak tiri, itu boleh. Tapi kalau sudah saya gauli nggak boleh, karena udah menjadi kewajiban saya. Anak tiri saya kan tanggung jawab saya. Saya harus bertanggung jawab terhadap anak dan istri saya dan anak tirinya. Konsekuensinya jangan saya menikah kalau nggak mau. Ya? Jangan menikah. Karena kita konsekuensinya harus dengan anaknya kita bertanggung jawab. Masa ibunya mau anaknya enggak? Masa ibunya kita kasih makan anaknya enggak? Logikanya di situ. orang-orang miskin, Orang miskin, romusa, rombongan orang susah. Ya, saudara ibu pelan-pelan dulu. Saudara kita, saudara ibu segala macam. Dahulukan saudara yang susah.
Walaupun dia jauh di Garut, di Cianjur, di Medan, Pekanbaru, Palembang. Dahulu kan kita transfer. Karena kebiasaan saya lihat di Indonesia ini, dia memberikan sama tetangga, anak yatim tetangga, orang miskin tetangga, orang duafa tetangga. Orang Ramadan kan gitu kan, Bu, bangga masuk TV. Kenapa? Si anu pengusaha oknum anu memberikan apa? Zakat ke 60 anak yatim, nilainya 4 miliar misalnya. Anak yatim dan abang kandung di kampung tidak pernah dapat apa-apa dari dia. Semua ditolak itu, Bu. Zakatnya yang di Jakarta itu ditolak sama Allah nanti itu. Giliran orang kau bantu, kata Allah, ponakan kandungmu anak yatim di kampung gak kau tolong. Ingatkan suami ibu, Bu, kalau kebiasaan begitu. Pak, jangan berzakat di Jakarta, Pak. Ponakan papa itu susah itu. Kalau diucapkan kan zakat gitu, ini zakat saya gitu. Ya, dia diucapkan memang. Iya, justru diucapkan supaya tahu orang mana zakat, mana sedekah. Memang harus diucapkan. Pak, ini zakat saya, zakat harta, zakat mal atau zakat fitri. Zakat fitrah orang Indonesia yang benar zakat fitri ya, Bu, bukan fitrah, fitri. Kalau zakat fitri ya harus Ramadan dong, Bu. Ya namanya zakat fitri harus Ramadan, kan itu untuk iya, harus dong. Supaya dia tahu mana zakat, mana sedekah. Sebagai akadnya. Akadnya. Saya berzakat, Bu. Berapa ini? Salam dia lebih bagus. Perempuan sama perempuan. Saya berzakat sama bapak, zakat harta saya 3 miliar misalnya. Diucapkan memang supaya tahu dia ini bantuan, ini bukan sedekah. Zakat berarti sudah hak dia. Zakat itu gak ada hak kita lagi, Bu, ya. Haram ibu makan uang itu. Itu uang orang itu. Betul secara pribadi kita megang uang itu. Tapi itu hak orang lain sudah itu. Makanya ibu jangan main api dengan zakat ini ya. Dosa besar. Nggak masuk surga ibu makan uang zakat itu. Walaupun cuma 10 perak. Pastikan sama suami dulu. Pak, coba hitung penghasilan papa setahun ini berapa? 1,2 miliar. Astagfirullah. Sudah berzakat kita, Pak. Selama ini nggak pernah ngeluarin zakat ya, Pak. Keluarin, Pak, sama saudara, jangan orang lain. Terus Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. nah, baru tetangga dekat dan tetangga jauh. Kenapa masuk urutan ketiga ini? Karena kita kalau sakit yang pertama lihat siapa? Kalau kita kemalingan teriak orang tolong, tolong, yang dengar Bu Tami atau saudara saya di Medan. Bu Tami walaupun dia cuek. Dengar doang. Tolong, kata Bu Ongko. Yang pertama dengar saya. Bukan saudaranya yang ada dari Solo. Enggak. Yang dengar tetangga. Sakit kita yang pertama datang ke rumah kita siapa? Tetangga. Terus Teman sejawat. Teman akrab. Teman akrab, teman dekat, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Ingat Bu, Ibu, maaf Ibu kuliah dulu. Siapa yang kuliah dulu? Ibu. Teman kuliah misalnya ada susah miskin. Ini Bu, berdasarkan dalil, bantu dia. Apalagi dia memang sengaja minta bantuan. Nama ibu siapa? Hah? Bu Sri. Dia manggilkan Sri sebagai teman ya. Sri, apa? Aku sakit sudah 2 minggu, gak ada uangku lagi, tolong bayarkan. Kalau Bu Sri mampu bayar, itu teman akrab. Nggak bisa sedikit ya banyak. Iya, nggak bisa sedikit banyak. Banyak orang kan malah apa? Cuek yang gitu-gituan itu. Hati-hati loh Bu, masuk Al-Quran itu teman akrab harus kita santuni, kita bagi, kita tolong, kita zakati, kita sedekah. Terus Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Ibnu Sabil siapa Bu? Orang dalam perjalanan.
Kemudian hamba sahaya, sekarang hamba sahaya nggak ada, yang ada pembantu. Ibnu Sabil dalam perjalanan, sedang ngaji kita, ada ngetok pintu. Tok tok tok, assalamualaikum, salam. Ada apa Pak? Saya bilang, saya Pak orang dari Garut mencari saudara di Bekasi nggak ketemu. Tolong minta nggak boleh bantu saya ongkos 300.000. Wajib kita kasih. Jangan ibu iseng itu. Wah nanti dia menipu, nggak ada urusan. Maaf ya Bu, saya dari Garut. Oh sekedar ongkos pulang Bu, tolong bantu saya. Wajib kita bantu. Dia mungkin tahu dia ibu orang Garut, ditunjukkan orang itu Bu, orang kampung ibu orang Garut. Dia berani ngetok rumah ibu, bantu. Jangan dia bilang, oh jangan-jangan nipu Pak, urusan dia dengan Allah, pahala kita nggak hilang. Di kemudian hari ketahuan dia nipu, ternyata bohong Bu, pahala kita nggak hilang, sempurna kita dapat pahala. Jadi ibu jangan pernah menyesal bersedekah. Saya ulangi ya Bu, kalimat saya penting ini direnungi. Jangan pernah menyesal sedekah. Soal dia menipu urusan dia, sedekah kita tetap sempurna pahalanya. Aduh, kemarin Pak saya ngasih 300.000 itu ternyata bohong, bukan orang Garut, dia orang Cianjur. Ya udah nggak apa-apa Bu, dia yang berdosa. Ya, halo masih hidup nggak? Jangan menyesal bersedekah, itu aja inti saya. Nilainya pahala, syaratnya cuma satu, ikhlas. Tidak mengungkit, tidak menyakiti orang penerima. Ya, jangan mengungkit sedekah, kedua menyakiti orang penerima. Ibu tahu nggak yang duduk di pojok itu? Jilbabnya dari saya itu. Tersinggung kan orang. Mana sanggup dia beli jilbab itu, si sesa gitu. Terus Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. coba dia Bu, Allah tidak suka kepada orang sombong dan membanggakan diri. Kalau bukan karena saya, oh gitu kan sering kan Bu? Gak ada pengajian itu Pak Munzir kalau nggak karena saya. Nggak ada itu kalau nggak karena saya. Oh ya iya karena saya, karena saya, karena saya. Sementara orang pengajian itu karena digerakkan Allah. Walaupun capek kita ngomel, ngajak, menelpon, kalau nggak digerakkan Allah nggak berangkat Bu. Buktinya sepi nih. Nggak semua kok keluar kota. Tak ada hidayah, iya Bu. Mau bilang apa? Emang di RT ini saya nggak teriak-teriak. Yang orang RT cuma 3 orang, 1, 2, 3 orang cuma orang RT. Orang komplek itu cuma 3 orang, komplek kami ini. Padahal bolak-balik saya kasih tahu itu. Di rumah ada pengajian loh Ibu, setiap hari Kamis datang ya Bu. Nggak ada. Kenapa? Tidak ada hidayah. Enak ngerumpi. Enak ngerumpi itu Bu. Nggak terasa kan 5 jam. Sambil makan gorengan. Ya terus. 8 itu tidak. Ya. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang terdapat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ulangi dari atas, saya jelaskan sepotong-sepotong. Baca ulangi. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu. Coba lihat Bu, kalau orang beriman itu nggak cukup hanya mengaku beriman kepada Allah atau hijrah dan jihad. Apa maksudnya Bu? Pindah dari tidak berjilbab menjadi berjilbab, dari tidak ngaji menjadi ngaji, jadi tidak sholat menjadi sholat. Hijrah dan jihad. Kita ini ngaji ini jihad ini Bu. Kalau Ibu meninggal di jalan nanti mati syahid insyaallah. Ibu meninggal sedang ngaji mati syahid. Tapi jangan di sini merepotin saya. Iya Bu, mati syahid loh Bu. Kalau Ibu meninggal sedang ngaji gini, sedang mengkaji kitab Allah. Di jalan Ibu terjatuh, meninggal, mati syahid. Orang mengkaji Quran itu. Terus
kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang kerabat di dalam kitab Allah. Apa artinya, Bu? Hubungan kekerabatan dan keakraban itu lebih penting. Macam kita inilah, udah lebih saudara kan kita. Teman akrab sama pentingnya dengan kerabat jadinya. Mama bicara, kadang kerabat kita belum tentu datang waktu sakit kita. Teman saudara kita kan. Malah teman akrab yang pertama datang. Kita sakit yang pertama besuk teman akrab, bukan saudara. Kita terluka yang pertama datang teman akrab, bukan saudara. Lebih tulus mereka. Kalau saudara masih fulus, kalau dia tulus. Cobalah ibu, maaf bicara, apalagi kami orang Sumatera. Kalau ada saudaranya kaya Jakarta ini, tiap bulan datang. Tapi kalau miskin, gak ada yang datang. Orang Sumatera penyakitnya di situ, Bu. Kalau udah saudaranya kaya, oh bangga itu. Saudara saya orang kaya di Jakarta. Tapi kalau kita miskin, gak ada yang pernah ceritain kita. Ya? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, kita teruskan. Poin ketiga, saling tolong menolong. Itulah makna keutamaan silaturahmi. Jadi kita teman akrab butuh pertolongan kita tolong, teman akrab sakit kita datangi, dia ngutang uang kita kasih, bayarnya susah. Surat 16 ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ulangi baca dari atas, potong-potong. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil. Coba lihat, adil, Bu. Kepada suami, kepada anak. Jangan karena ibu benci sama suami, nggak adil sama suami. Karena benci sama anak, nggak adil sama anak. Benci sama mertua, nggak adil sama mertua. Jangan karena kebencian membuat kita tidak adil. Ya, terus. Dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji. Coba lihat, Bu. Siapa yang pertama kita dahulukan? Kerabat dulu. Mendahulukan kaum kerabat. Siapa itu? Adik kandung kita. Kesusahan itu yang pertama kita tolong. Bukan tetangga dulu, kerabat dulu. Kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Permusuhan, mengadu domba. Nanti ibu ngomong sama sana begini, ngomong sama ibu ini begini. Akhirnya saling kebencian. Kerjaan wanita cenderung itu. Ngomong sama wanita ini begini, sama ibu-ibu sana gini. Akhirnya sama ibu-ibu tidak teguran. Untungnya apa? Kalau orang Medan namanya dosa kering. Kenapa dosa kering? Gak ada untung. Kalau suami ibu korupsi masih bisa beli rumah. Suami ibu korupsi masih bisa beli mobil. Tapi kalau ngomongin orang, mengadu domba orang, nggak dapat apa-apa, Bu. Orang Medan bilang dosa kering kau ngomongin orang, katanya. Karena nggak ada untungnya. Kalau korupsi masih beli rumah, korupsi 6 miliar, beli rumah 3 miliar, beli tanah 2 miliar, jalan-jalan ke Jerman, ke Brebes, ke Tegal, masih ada untungnya. Walaupun sama-sama dosa ya, dunia masih dapat dia. Ini nggak ada untung, Bu, ngomongin orang itu. Poin keempat, orang-orang beriman itu sungguh bersaudara, Masya Allah. 49-10. Jadi orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara, bukan karena saudara kandung, saudara sepupu, adik, kakak, ibu, tidak. Kita sesama kita, walaupun ibu orang Sunda, saya orang Batak, ibu orang Jawa, saya orang Batak, ibu orang Manado, saya orang Batak. Karena kita sama-sama Islam, kita saudara. Kalau bahasa Manado kita orang, kita semua bersaudara, katanya. 49-10.
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Damaikan kalau mereka bertikai, bukan ibu tepuk tangan, bukan ibu manas-manasin, bukan ibu mengadu domba. Damaikan. Misalnya ibu ini satu pengajian dengan kita, nggak teguran dengan ibu yang lain, usahakan mereka bisa teguran. Bukan malah manas-manas. Iya bu, memang begitu dia. Namanya orang Brebes memang gitu. Suami saya kan orang Tegal, tahulah sifatnya. Dipanas-panasin malah ibu itu. Harusnya enggak lah bu, dia khilaf itu, maafkan aja bu, dia khilaf kok itu. Ya, tapi berat loh bu, terutama perempuan. Gak mungkin saya maafkan pak, sakit. 10 tahun lalu suami saya dipecat gara-gara dia, enak aja maafkannya. Enggak bisa maafkan sampai mati. Astagfirullah. Ya, cenderung kan begitu wanita kan. Enggak bakal saya maafkan. Dia memfitnah saya dulu. Justru karena kita difitnah dapat pahala 2 kali, pahala memaafkan, pahala ikhlas difitnah. Difitnah itu enak bu, dosa kita pindah sama dia, pahala dia pindah sama kita. Kalau bisa tiap hari kita difitnah, pahala dia pindah sama kita, dosa kita pindah sama dia. Itulah kalau kita difitnah orang ikhlas. Rasulullah tiap hari difitnah orang. Manusia yang paling banyak difitnah ya Rasulullah. Yang dibilang ngarang lah, Quran itu tulisan Muhammad. Dituduh Rasulullah itu yang nulis Quran itu. Padahal itu firman Allah. Begitulah kejinya, dahsyatnya fitnah kepada Rasulullah. Tapi siapa yang pertama masuk surga nanti bu? Rasulullah. Aku yang pertama masuk surga, aku yang pertama membuka pintu surga, umatku pertama masuk surga. Masya Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi 124.000, ya, Rasul 114. Ternyata insya Allah kita yang pertama masuk surga. Dipilih pertama umat Islam, umat Muhammad masuk surga. Insya Allah kita. Doakan kita bertemu besok ya bu. Kita bertemu ngopi-ngopi sama saya di surga. Di sana semua ada bu. Kan jelas hadis itu. Apa yang kita inginkan ada. Kopi, mau bangga, duren, salak, sirup markisa, semua yang kita minta langsung otomatis bu. Ibu pingin mangga, langsung mangga datang, habis ibu makan langsung pohonnya bergerak. Ibu pingin minum sirup, langsung sirup datang, ya habis minum langsung kenyang. Di sana tidak ada WC bu, di surga tidak ada WC jongkok, WC duduk. Terus kemana keluar makanan kita? Lewat keringat. Surga itu kan gak ada najis, nggak mungkin ada WC. Ibu nanti jangan nanya sama suami, Pak WC judu nggak ada di sini, nggak ada WC di surga. Namanya aja surga suci. Ibu makan sekenyangnya, sepuasnya, semaunya, tapi tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak pipis, tidak beol. Itulah surga. Terus kemana Pak? Keringat. Enak kan bu? Mudah-mudahan kita bertemu nanti. Masya Allah bahagianya saya bertemu dengan jamaah saya, 1.500 jamaah saya. Saya kan jamaah Pak Munzir dulu. Yang mana bu? Yang sering nyender misalnya. Iya. Insya Allah bertemu. Orang surga itu pun di surga ditemu. Yang nggak bisa bertemu di neraka. Begitu kita masuk surga, apa kata Allah? Kusiapkan di surga itu jendela tempat mengintip. Sekarang intip orang-orang penduduk neraka. Yang paling menyakitkan begitu ibu ngintip orang itu, di antaranya ada saudara ibu yang di neraka itu, ada teman akrab ibu yang di neraka itu mengerikan. Usiapkan satu jendela tempat mengintip kata Allah. Dulu kamu diperolok waktu di dunia, ala soalim, ngapain harus berjilbab? Soalim ngaji. Sekarang perolok-olok mereka karena dulu dunia kamu diperolok-olok mereka kata Allah. Jadi ingat ya, catat ya bu kata kalimat saya ini. Insya Allah kita semua masuk surga, dan di surga kita itu disiapkan satu jendela tempat mengintip. Ibu bisa lihat siapa di neraka nanti. Bisa maaf bicara, bisa saudara, bisa teman akrab, bisa saudara pengajian.
Mungkin dia syirik, mau bilang apa? Kita nggak tahu kan siapa ibu ini. Saya nggak tahu ibu apa syirik atau tidak di luar sana. Syirik itu dosa besar kan? Kita nggak tahu ibu mau syirik mau nggak, mau lawan suami. Salah satu dosa besar itu apa? Melawan suami. Dari mana pak? Gitu. Ibu kayak security. Pada ibu istri. Ibu tahu nggak? Membesarkan suara di depan suami saja pun tidak mencium surga loh. Seorang istri itu. Ngasih uang kurang misalnya cuma 100.000. Mana cukup ini pak? Harusnya barakallah fik ya pak, syukuran ya pak. Mudah-mudahan berkah 100.000. Ini enggak. Mana cukup pak 100.000? Orang suami udah berangkat subuh pulang malam kok segitulah dapat. Syukuri. Shh. Nggak buka kulkas nggak bisa ya. Udah tutup lagi. Ya. Terus. Udah habis. 49:10 dah. Kelima, keutamaan silaturahmi, dosa memutuskan silaturahmi. Surat 2:27. 2 ayat 27, kemudian surat 47 ayat 22 sampai 23. Dosa besar memutuskan silaturahmi. Yaitu orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Coba lihat bu, memutus silaturahmi itu dosa besar. Apalagi memutuskan silaturahmi santar kawan. Bu nggak usah teguran sama dia lah. Biar aja bu, nggak usah teguran. Ibu sendiri yang merusak orang. Udah ibu jahat, mempengaruhi orang supaya jadi orang jahat. Ibu jahat kuadrat. Alhamdulillah. Bersihin orang kaya itu. Iya bunda ya. Udah jahat, mempengaruhi orang jadi orang jahat. Alhamdulillah. Iya bunda ya. Hati-hati. Jamu, jaga mulut. Jangan ikut-ikutan mencampuri. Menasihati bagus, mencampuri jangan. Beda bu, nasihati dengan mencampuri. Udah 47 22 23. 47 ayat 22 dulu. Maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan dituliskannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Coba lihat bu, begitu sadisnya memutuskan silaturahim itu. Terutama dengan saudara ya bu, saudara kandung, saudara sepupu dengan ipar. Misalnya ada ibu orang kaya, ipar ibu sedikit belagu, karena ibu benci sama ipar. Yang kaya itu kan adik gue, enak aja lu. Ibu nggak teguran sama ipar gara-gara itu. Kalau bahasa lainnya iri sebenarnya. Ipar ibu kaya karena adik kandung ibu laki-laki kerja keras, jadi dia kaya raya, yang enak istrinya. Ibu iri, yang cari rezeki itu kan adik saya. Iya, itu kan istrinya. Karena iri aja bu dia sama iparnya itu. Rezeki kita kan masing-masing kan bu, syukuri aja. Yang kerja keras betul adik kandung ibu, tapi dia kan punya istri, punya anak. Malah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, iparku bisa enak hidup nikah sama adikku. Saya kalau lihat saudara saya orang kaya, senang banget saya, alhamdulillah ya Allah, adikku bisa punya mobil, abangku punya mobil, bisa membahagiakan pasangannya ya Allah. Saya senang kalau saudara saya orang kaya, walaupun dia tidak membantu saya, tapi saya bahagia, ipar saya bahagia. Ya, udah. Poin terakhir,
terhindar dari laknat Allah. Jadi orang yang suka silaturahmi itu dilindungi dari laknat karena Allah sangat mencintai mereka. Terhindar dari laknat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah materi kita buka saya bawa suami bawa anak. Ya. Malam Ahad tetap kita ba'da salat Isya. Terima kasih, doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.